Karena dia bukan masalah begini. Dulu Bapak Ibu saya kecil, kalau berantem dengan adik saya, walaupun saya salah, saya tidak pernah ngakui saya salah. Namanya berantem kok. Ya toh ya. Kadang saya nonjok duluan, siapa yang nonjok duluan? Dia, pokoknya dia dulu, ya toh ya. Tidak pernah berani jujur, tidak pernah berani. Hidup saya satu hari titik tolak berubah Bapak Ibu ketika saya berani jujur. Berani apa? Satu hari kakak saya kelas 6 Bapak Ibu sudah tidak mau main kelereng. Kelerengnya banyak. Kemudian dia bilang sama saya, besok yang satu ember, besok siapa yang bangun paling pagi tak kasih kelerengku semua. Nah, adiknya kecil Bapak Ibu, saya kelas 3, adik saya ya kelas 2 gitu, kelas 2 SD. Siapa? Pokoknya siapa yang bangun duluan. Itu terus kemudian dikasih ke kan punya kita ada satu kandang, dimasukin ke kandang begitu toh. Terus kemudian, ini siapa yang bangun duluan? Adik saya bangun duluan Bapak Ibu. Saya tahu adik saya bangun, grubiak buka pintu, saya langsung bangun Bapak Ibu. Langsung bangun Bapak Ibu, lari Bapak Ibu, sebetulnya tetap dia duluan Bapak Ibu. Ketika dia duluan Bapak Ibu, wah saya rebut karena kepengen kelereng. Saya ingat seumur hidup. Ini true story Bapak Ibu. Ketika true story Bapak Ibu, wah rebutan Bapak Ibu. Wah, adik ngeyel tonjol, ya toh ya. Menang gede ya toh ya. Kakak kan menang gede. Papa saya tahu, waduh apa ini kan. Hari itu saya punya dua alternatif Bapak Ibu, mau jujur atau tidak jujur. Ya toh ya. Untuk pertama kalinya saya merasa bahwa saya jujur. Siapa yang salah? Saya. Siapa yang mukul duluan? Saya. Biasanya kalau bersalah dua-duanya Bapak Ibu, kita disetrap dua-duanya. Karena tidak ada yang ngaku, semua dihukum. Nah saat itu saya doang yang dihukum. Sungguh ajaib Bapak Ibu, saya menjalani hukuman, saya disetrap Bapak Ibu, ya saya berdiri and I feel good. And I know that I'm doing right Bapak Ibu. Saya melakukan something yang tepat. Just good. Jadi bahkan sejak saat itu Bapak Ibu, dalam hidup ini saya seolah-olah ada dua pengawal Bapak Ibu gitu ya. Kalau Anda bilang malaikat, saya ada dua ngawal Bapak Ibu yang kalau do something wrong ada yang ingetin, do something wrong ada yang ingetin. I feel good. I feel. Sebetulnya itu hati nurani. Sebetulnya apa? Nah, sekali lagi kalau Anda jujur kepada diri sendiri, itu yang paling bagus menjadi karakter Anda. Karakter Anda jadi karma Anda, ya atau ya? Apakah selalu jujur selamat? Belum tentu Bapak Ibu. Tapi Anda akan menemukan habitat yang Anda jujur kok. Dan ketika Anda misalnya Bapak Ibu mulai mengabaikan hati nurani, problemnya apa? Di kemudian hari Anda akan terus mengabaikan hati nurani. Yang paling parah Anda mengabaikan hati nurani, Anda jadi karakter Anda. Jadi apa? Why? Karena Anda akan sibuk masuk kotak yang namanya menipu diri. Saya tidak pernah share ilmu ini Bapak Ibu, belum pernah saya share di dunia umum Bapak Ibu, leadership and self-deception. Maksudnya apa? Ketika Anda masuk ke penipu diri, Anda merasa diri Anda benar terus. Anda punya cerita yang membenarkan bahwa Anda tidak jujur. Membenarkan bahwa Anda terlambat. Anda mulai menyalahkan orang lain, kok saya didenda? Betul? Orang saya ini terlambat bukan salah saya. Betul? Tadi pagi papa saya nyuruh A, B, C, D, E misalnya gitu. Perhatikan Bapak Ibu. Anda B, E, C. Orang yang masuk dalam kotak menipu diri. Menipu diri itu apa ciri-cirinya? Anda tidak melakukan yang harus dilakukan. Kalau jujur harusnya cerita toh. Melanggar ya berani bayar denda toh. Ayo, kasirnya mana kasir? Ini langsung dulu, sikat dulu. Ayo, yang jujur ayo. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Dan Anda bayar dengan hati yang damai. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah, dan Anda hati damai, Anda bilang, oh, dan ini untuk makan rame-rame, ya toh ya? Saya akan share lagi, saya lanjutkan. Siap? Ciri-ciri orang masuk kotak menipu diri, satu, tidak melakukan yang harus dilakukan untuk kebaikan. Dan kadang kita tidak berdaya, kalau tidak berdaya untuk melakukan, ya bayar denda, berani. Ya toh ya? Ya toh ya? Ya harus bayar ongkosnya, berani. Ya toh ya? Karena itu akan membuat kita terima pelajaran, di kemudian hari kita akan jauh lebih baik. Setuju? Ketika Anda satu ciri-cirinya masuk kotak yang menipu diri sendiri, Anda satu tidak melakukan yang harus dilakukan. Yang kedua Bapak Ibu, Anda mulai membenarkan diri. Mulai apa? Mulai menyalahkan orang lain. Mulai menyalahkan? Itu one of the best book on planet Earth Bapak Ibu tentang business, life and relationship Bapak Ibu. Judulnya Leadership and Self-Deception Bapak Ibu. Kepemimpinan dan kotak menipu diri Bapak Ibu. Self-deception, menipu diri sendiri. Kalau Anda mau jadi pemimpin dalam hidup ini menuju kebaikan, lakukan yang harus dilakukan untuk kebaikan. Untuk? Kalau enggak Bapak Ibu, Anda sudah masuk dalam kotak menipu diri sendiri, Anda mulai blame, excuse, justify.
Anda mulai menyalahkan orang lain. Dan ketika mulai menyalahkan orang lain, Anda menganggap orang lain bukan manusia. Anda menganggap diri Anda sempurna, menganggap diri Anda Tuhan, menganggap orang lain setan. Saya bisa cerita panjang lebar Bapak Ibu, boleh saya cerita karena ini penting walaupun seolah-olah tidak ada kaitannya dengan properti, boleh? Tidak, tahan aja untuk sharing. Siap? Siap? Contoh Bapak Ibu, Budi and Nancy, suami istri menikah, punya anak namanya David. Punya anak namanya? David umur 2 bulan. David umur? Begitu umur 2 bulan dia bangun tidur Bapak Ibu, Davidnya jam 2 pagi nangis Bapak Ibu. Budi kerja, Nancy istrinya tidak kerja Bapak Ibu, hanya ngerawat anak pertama. Tapi anaknya nangis Bapak Ibu, Budi bangun. Begitu bangun, apa yang harus dia lakukan? Silakan, ini bangunkan Nancy, ya. Silakan, Anda bisa membangunkan, boleh nggak? Boleh, tapi bangunkan dengan baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, atau Anda harus melakukan apa? Mungkin Anda bangun sendiri, ya sudahlah, diganti popoknya, dikasih susu. Yang harus dilakukan mungkin 2, satu Anda lakukan sendiri atau Anda nyuruh Nancy dengan baik, ya toh ya. Tapi Anda enggak. Anda tidak melakukan yang harus dilakukan. Bukan 2 itu tadi. Apa yang terjadi? Anda mulai gondok. Suruh bangun rasanya males. Banguni kok ini orang enggak tahu diri. Anda mulai, istri kok enggak peka. Mulai perhatian. Anda mulai nyalahkan orang lain. Istri kok enggak peka. Anak nangis, diem. Kemudian Anda merasa dirinya benar. Mulai meninggikan diri. Saya ini kan sudah kerja. Istri ini males nih. Mulai lebih parah lagi, nyetempel. Bohong nih, pura-pura tidur. Perhatikan, Anda akan terus menghakimi orang untuk menghalalkan bahwa tindakan Anda benar. Makin parah toh? Terus kemudian Anda merasa diri Anda sudah adil. Saya adil, enggak usah bangun. Orang saya sudah kerja sepanjang hari yuk. Istri kan enggak kerja. Betul? Anda semakin gondok toh? Anda mulai sah gondoknya, Anda merasa diri Anda sempurna. Saya ini ayah yang baik, sudah kerja sepanjang hari, masa tidak boleh tidur dengan nyaman? Anak tidur, istri tidak peka, mulai bohong, pura-pura tidur. Istri macam apa pula? Mulai salah. Ini ibu pemalas. Stempelnya mulai gede Bapak Ibu. Ketika mulai gede Bapak Ibu, ini yang problem. Anda merasa diri Anda hebat, sudah. Kalau Anda sudah mulai kecemplung dalam kota, Anda mau melakukan apapun salah. Contoh Bapak Ibu, Anda tidak tahan, karena Anda termasuk persatuan istri, ikatan suami takut istri, Anda tidak berani bangunin. Ini contoh pertama, ya toh ya. Anda terpaksa bangun. Waktu Anda bangun Bapak Ibu, kalau Anda sudah masuk dalam kotak menipu diri, Anda gantinya dengan enak atau dengan tidak enak? Ibu bayarnya dengan enak atau tidak enak? Tolong bayar lagi karena SMS-an. Kasir. Tolong kasir, ayo kasir, tagih lagi. Ayo bayar lagi. Perjanjiannya suruh bayar gak? Sebelah ikut bayar. Sebelahnya. Ayo bayar lagi. Perjanjiannya bagaimana Bapak Ibu? Boleh buka handphone gak? Boleh kalau Anda diizinkan. Ya toh ya. Pak izin saya foto boleh gak? Boleh. Video saya gini boleh gak? Ayo bayar lagi. Kalau enggak bayar boleh keluar Bu. Pasangannya juga bayar sesuai dengan perjanjian toh, ya toh ya. Kalau bayar sendiri sering tidak sungkan, tapi kalau pasangannya yang bayar asam menyusai orang lain, ya toh ya. Itu beban yang lebih berat, ya toh ya. Demikian juga Anda di properti Bapak Ibu, Anda salah pilih partner juga berat juga. Saya ngalami Bapak Ibu salah pilih partner Bapak Ibu gitu ya. Partner saya ternyata utang bank tanpa saya tahu Bapak Ibu. Wah, itu saya saham 16%, saya sampai tanya banknya, kok bisa utang ratusan miliar saya enggak tahu. Salah milih partner loh. Betul kan Bapak Ibu? Ya tanggung jawab, ya toh ya. Ya toh ya. Banknya bilang, enggak Pak, kalau di atas 25% baru harus persetujuan pemegang saham. Yaitu barang puluhan miliar hilang Bapak Ibu gitu doang gitu. Karena utangnya ratusan miliar, 16 itu kalau 100 miliar ya punya share 16 miliar, ya toh ya. Ya toh ya. Nah, utang ya wis hilang gitu aja. Siapa boleh buat. Nah, itulah salah milih partner, salah milih. Sekarang baru nego, kamu begini, pidanakan utang bank tanpa satu. Saya enggak salah apapun, betul Bapak Ibu. Secara hukum enggak salah, karena dia tetap enggak harus minta izin ke saya gitu ya. Oke Bapak Ibu gitu ya. Jadi secara hukum benar, tapi oke, kamu bayar, kamu anggap bahwa tidak mempertanggungjawabkan, tidak menggunakan istilahnya banyak sudut yang bisa diperkarakan gitu ya. Atau sudah kamu beli saya aja, wes.
Harusnya 16 miliar, jual 2,5 miliar, ya sudah. Jadi intinya salah milih partner, salah milih partner yang gini. Ikhlas? Very good, karena dari tadi pernah kali didenda wajahnya enggak ikhlas. Sekarang didenda kedua kali sungguh ajaib, wajahnya ikhlas. Wow. Jangan hanya sekedar ikhlas, tapi maju. Besok datang lebih awal dan tidak handphonean, ya toh ya? Kok enggak tetap didenda lagi, ya toh ya? Enggak apa-apa Pak, ikhlas lagi. Harus mau maju, harus mau maju. Sikot kita sekarang bilang, semangat hoi. 2 kali Pak lebih keras katakan, ya. It's my yeah. Wow. Pasangannya sudah bayar belum? Very good. Wah, loh Anda tanggung jawab kasir ya. Satpamnya mana satpamnya tadi? Auditor. Oh, Anda auditor wajah sudah serem ya. Gayanya agak serem dulu. Ya. Tadi diketok, langsung ya. Wah, ini tanggung jawab nih karena ini untuk makan rame-rame ya. Sudah dapat berapa? Saldonya harus ada. Jadi caranya gini, dapat dari siapa, harganya berapa, duitnya yang pegang siapa? Loh kamu pegang, kamu nyatet lah terus piye itu ya. Ini melanggar prinsip bisnis keamanan Bapak Ibu gitu ya. Gini Bapak Ibu, oke kalau Anda nyatet begini mestinya auditor yang nyatet Bapak Ibu. Atau auditor yang tanda tangan, auditor yang. Jadi begini langsung saldonya di sini. Dendanya dari siapa dapat berapa terus langsung saldonya. Jadi total saldo berapapun ada, auditor langsung tanda tangan. Auditor langsung Anda nyatet boleh, tapi dia yang tanda tangan, dia yang ngecek terus. Kalau enggak, dia yang harus nyatet duit yang Anda pegang. Dan Anda yang tanda tangan, betul duitnya segini. Dual kontrol, saya ulangi Bapak Ibu. Kalau dia yang nyatet, dia yang terima duit. Melanggar prinsip prudensial katanya itu. Keamanan. Learning Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pegang duit, sebetulnya alangkah baiknya sana yang nyatet, tapi Anda yang tanda tangan. Betul, saldonya sekian, betul. Berarti kalau tanda tangan berarti saldonya harus ada. Cocok? Itu yang paling jos. Itu yang paling kurang jos tapi lumayan Anda nyatet sendiri, Anda begini tapi dia tanda tangan. Oke sudah dicek tanggal sekian. Nah, kalau catatannya hilang, itu banyak yang dihilangkan model begitu Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya yang Anda harus punya catatan. Yo, Anda yang nyatet. Ayo, tertib. Ayo, apa? Tertib Bapak Ibu. Demikian juga nanti kalau ada jualan properti Bapak Ibu, jualan rumah, jualan apa, harus sama. Keuangan harus ada yang ngontrol. Keuangan harus ada yang ngontrol Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu, gak bangun Bapak Ibu. Ya atau ya? Penting atau penting banget? Kontrol sangat penting. Saya ulangi, leadership and self-deception Bapak Ibu. Anda tidak melakukan yang harus dilakukan. Anda bangun, Anda ganti popok Bapak Ibu. Anda lagi gondok, ganti popoknya dengan senang hati atau enggak? Hasilnya bagus atau enggak? Malah burung anaknya kecepet segala macam. Ya toh ya? Wes jan Bapak Ibu gitu ya. Oke, satu Anda enggak. Yang kedua, Anda termasuk suami yang berani sama istri. Anda bangunin istri ketika Anda sudah masuk ke dalam kotak penghakiman. Kotak menipu diri. Anda bangunkan dengan baik atau enggak? Sikut, bangun! Istri malas kamu. Pura-pura tidur ya? Pertanyaannya, istrinya bangun enggak? Bangun, enggak Bapak Ibu. Ini kelihatannya biasa istrinya nggak bangun ini aja. Pak Hendrik ini istrinya nggak bangun ini aja. Ya istrinya bangun karena istrinya takut sama suami ya atau ya. Nah bangun pertanyaannya bangun dengan senang hati atau enggak? Terus besok diajak ML mau enggak? Perhatiin Bapak Ibu lingkaran setan, lingkaran. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, Anda pura-pura tidur. Udah mau bangun, pokoknya cuek. Bangunin enggak berani, ngerjain enggak mau. Pura-pura tidur. Bisa enggak tidur? Bisa enggak damai? Gondok, ya toh ya? Anda lakukan apapun kalau sudah ketemu dalam kotak, enggak ada yang beres. Enggak ada yang bisa Bapak Ibu. Lebih baik jangan masuk dalam kotak. Lebih baik jangan masuk dalam. Siapa pengen tahu caranya supaya tidak masuk dalam kotak? Angkat tangan saya. Lakukan yang harus dilakukan. Yo, lakukan yang harus menuju kebaikan, menuju
Yang kedua, anggap orang lain pasangan hidup Anda, atasan Anda, Bapak Ibu, manusia. Ikuti saya. Apa? Manusia Bapak Ibu yang mungkin. Yang mungkin Bapak Ibu ada something yang tetap kita bisa salah juga. Ya atau ya? Ya atau ya? Kalau saya bilang kalau saya terlambat, saya bayar juga. Damai toh? Damai atau damai? Nah saya lakukan, itu yang saya lakukan. Gitu. Makanya saya, oke. Makanya banyak orang tua Bapak Ibu menargetkan anaknya, kamu harus juara 1. Lah papa dulu juara berapa? Juara terakhir. Problemnya orang tua itu dia tidak melakukan. Ngajarin anaknya sikat gigi, dia sikat gigi. Ya atau ya? Ngajarin anak cuci kaki, dia cuci kaki. Ngajarin anak mandi, Anda mandi. Anak suruh belajar, bapaknya nonton TV. Halo? Ya atau ya? Kalau Bapak Ibu tidak memberi contoh, repot. Betul? Anda minta anak Anda, ayo jaga berat badan. Anda tidak pernah nimbang juga berat badannya hancur, ya susah. Anda ngerokok, nak kamu tidak boleh ngerokok. It's not really nice, ya toh ya. Jadi lakukan yang harus Anda lakukan. Yang kedua, anggap manusia. Karena Anda bisa jadi terlambat juga, Anda bisa ini. Contoh, saya lagi mau ngajar ini Bapak Ibu, pagi hari naik mobil jam 5 karena mau siaran radio jam 7, mendadak lampu merah, ngueng. Kalau saya masuk dalam kotak, merasa diri benar, merasa berhak menghakimi, kejar, pukulin, ya toh ya? Ya toh ya? Berantem, gebuk-gebukan. Mungkin terjadi? Pertanyaan saya, kalau saya anggap dia manusia Bapak Ibu, fokus ke yang positif, fokus yang ke yes Bapak Ibu. Pertanyaan saya, mungkin nggak memang dia nggak nonton lampunya? Mungkin nggak lampunya sama-sama hijau? Mungkin nggak? Lampu lalu lintasnya yang salah, bukan dia yang salah. Mungkin nggak? Mungkin nggak dia kebelet Mungkin nggak? Mungkin nggak istrinya mau melahirkan? Mungkin nggak orang tuanya sakit? So many kemungkinan manusiawi, ya toh ya. Tidak perlu gila-gilaan, ya toh ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah itulah yang terjadi. Nomor 1, lakukan yang harus dilakukan menuju kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu, anggap orang lain manusia, kita juga manusia. Anda akan lebih maklum. Anda bukan dewa Bapak Ibu, Anda juga mungkin terlambat, ya toh ya. Tapi berani terlambat ya, berani bayar denda, ya toh ya. Siapa yang setuju? Katakan saya. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, fokus solusi. Yang ketiga, fokus solusi. Terjadi masalah, Anda fokus solusi. Fokus solusinya apa Bapak Ibu? Itu leadership and self-deception Bapak Ibu dari Arbinger Institute, one of the best business relation life books Bapak Ibu in the whole century Bapak Ibu, in dalam 100 tahun ini Bapak Ibu. Cari bukunya, Leadership and Self-Deception, so beautiful. Very, 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 very beautiful. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Lanjut. Agen properti sudah. PR berikutnya ketiga apa? Notaris. Kenapa notaris Bapak Ibu? Nih, siapa yang sudah kenalan dengan 3 notaris? Angkat tangan, mohon kejujurannya. Yo. Siapa yang belum? Angkat tangan. Yo, mohon kejujurannya. Silakan berdiri. Yo, kasir. Yo. Berdiri. Yo, kasir. Yang kenalan notaris sudah belum? Siapa yang belum? Nih, ayo, belum? Sudah atau belum? Notaris. Yo, mohon kejujurannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, why saya disiplinkan ini Bapak Ibu. Karena dengan disiplin Anda belajar bukan hanya masalah dendanya. Denda duit bukan untuk saya kok, untuk rame-rame. Ya toh ya? Ya toh ya? Tapi yang pelajaran yang terindah adalah apa Bapak Ibu? Kita belajar memperkuat karakter kita sendiri. Ya toh ya? Ya toh ya? Oke, silakan kasir. Yo, ayo kasir Bapak Ibu. Kejujurannya dihargai. Jos? Kasih tepuk tangan untuk temannya Bapak Ibu. Kasih tangan, kasih suara Bapak Ibu. Wow, sebelah sana juga belum. Terima kasih, very very good one Bapak Ibu. Kadang kita keluar rumah tidak enak, kadang kita keluar tidak. Tapi kita learn something. Kita learn something Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut seminarnya Robert Kiyosaki Bapak Ibu. Bapak Ibu keluar kencing disuruh bayar. Itu aturannya dia Bapak Ibu. Tidak boleh kencing. Kencing pada waktu jam breaknya, dia ngasih break. Di luar jam break Anda harus bayar. Ruangannya dingin Bapak Ibu, saya kebelet kencing. Bayar $10 Bapak Ibu. Wasem $10 Bapak Ibu, 10 singgal ya sudah keluar bayar $10. Waktu saya kencing Bapak Ibu ada bapak-bapak Bapak Ibu kencing sambil berkeluh kesah Bapak Ibu. Kamu juga bayar? Yes, I pay. Oh, gimana? Saya 1 jam kencing 5 kali katanya.
Saya bilang ya pakai karet lah. Kan ada yang rodok dol. Ya sudah harus kaki karet aja atau gimana. Tapi that's true Bapak Ibu. Ya sama, terlambat suruh bayar, dia sangat-sangat disiplin. Kalau Anda ikut Robert Kiyosaki Bapak Ibu. Wes jangan Bapak Ibu gitu ya. Nah tapi dalam hal ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita kepengen Bapak Ibu jujur. Yo yang sebelah pojok kanan tolong sana juga bayar. Oke, ayo bayar. Dan perhatikan Bapak Ibu, begitu Anda bayar-bayar begini, besok begitu ada PR lagi, Anda akan mengerjakan. Ya atau ya? Perhatikan, otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Otak cari nikmat menghindari sengsara Bapak Ibu. Kalau Anda bayangkan Anda tidak punya properti sampai Anda meninggal dunia. Susah. Sampai Anda tua pensiun Anda tidak punya passive income. Tidak punya kos-kosan. Tidak punya properti sewaan Bapak Ibu. Atau Anda terus begini terus seperti Bapak kemarin cerita. Di dalam zona nyaman. Aku balik lagi zona nyaman. Apakah benar nyaman hari ini nyaman sama dengan besok? Belum tentu Bapak Ibu. Kita tetap harus melakukan aset alokasi. Sekali lagi, melakukan apa? Hidup belum tentu, semuanya belum tentu. Bumi gonjang ganjing. Ada orang tanya, Pak Tong, kenapa Pak Tong beli di Melbourne? Begitu ya. Satu, untuk anak saya sekolah di sana. Yang kedua, untuk anak saya janji, karena dia mau saya belikan Mercy, tidak mau, ya sudah dia pinter, cerdas Bapak Ibu, untuk mau beli properti ya. Saya izinkan, walaupun kalau menurut saya capital gain not really good, tapi masih ada satu lagi Bapak Ibu. Tetap satu namanya aset alokasi. Namanya apa? Gini loh Bapak Ibu, aset alokasi itu ada beberapa hal. Perhatikan, satu beda jenis. Satu beda jenis. Anda tidak boleh properti semua not good. Ada emas, tapi tidak boleh emas semua gitu ya. Ada bisnis yang jalan tanpa ada. Tidak boleh bisnis semua, karena bisnis bisa bumi gonjang ganjing juga. Ya atau ya? Saham, tidak boleh saham semua. Deposito, tidak boleh deposito semua. Nih, satu beda jenis. Satu beda jenis. Yang kedua Bapak Ibu, beda kelas. Beda apa? Kelasnya beda, maksudnya apa? Sama-sama, misalnya Anda sama-sama Anda istilahnya properti Bapak Ibu, jangan ruko semua. Makanya saya bilang gitu ya. Jangan di kios semua, tapi ada juga yang namanya tanah doang propertinya, bagi hasilkan, sewa-sewakan. Tanah dijemur, boleh atau boleh? Terus kemudian ada kos-kosan, boleh? Terus kemudian ada ruko, ada kios, ada mall, ada apartemen, ada apapun Bapak Ibu. Jangan hanya satu jenis, jangan hanya satu kelas, ruko-ruko semua itu. Yang ketiga Bapak Ibu, beda tempat. Beda apa? Anda deposito, jangan hanya di satu bank doang. Ini BPR ini, wah menguntungkan. Ya enggak lah. Oh ini bank ini bagi. Lupa ini bunganya tinggi, yang ini enggak begitu tinggi, tetap dibagi. Tetap bagi, karena Anda tidak bisa memaksimalkan, hanya bisa mengoptimalkan. Karena memaksimalkan keuntungan, kerugiannya juga potensinya besar. Siapa yang setuju? Angkat-angkatkan saya. Jadi ini beda tempat. Properti saya juga Bapak Ibu. Saya bukan hanya Jakarta doang gitu ya. Saya ada di Bali. Bilang dong, why Bali? Karena Indonesia Bapak Ibu kelihatannya semakin hari semakin tenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau radikalisme dipetik, treat Bapak Ibu. Dan sebetulnya jurusnya gampang Bapak Ibu. Pernah ada satu film apa tuh? Tentang yang orang-orang bagaimana ngomporin orang Bapak Ibu. Ngomporin orang Bapak Ibu biasanya diajak demo dulu, demo damai, terus ada yang bakar pakai kerusuhan Bapak Ibu. Itu kalau timnya tidak kuat untuk jaga Bapak Ibu, terjadi kerusuhan. Jadi biasanya apa? Teknik membuat kerusuhan itu ada. Loh kok saya malah ngajarin Bapak Ibu. Perusuhan revolution aja kerusuhan. Tapi itu ada ilmunya. Ilmunya itu dipelajarin Bapak Ibu. Untuk ilmu mengagitasi itu ada ilmunya. Ada apa? Ada apanya? Ilmunya Bapak Ibu yang kecil dibuatin jadi besar, besar digedein dibakar Bapak Ibu. Jadi problemnya Bapak Ibu itu di challenge. Jadi militer yang bagus Bapak Ibu dia diam. Ketika demo diam. Yang terakhir keren banget Bapak Ibu. Itu kan sebenarnya sudah dimulai tuh, dipeluit mulai dilemparin tentaranya mulai dan dikomporin Bapak Ibu. Itu mau yang di depan istana sudah mulai ada yang mulai rusuh Bapak Ibu, mulai begini yang pertama. Tapi redam Bapak Ibu, tentaranya tetap diam, tetap gini. Itu untung masih kompak. Tapi kalau tentaranya dimasukin, diapain? Seperti kejadian 98 Bapak Ibu. Dor, ada satu yang ngedor, wes hancur negara Bapak Ibu. Properti jangan tanya, wes goodbye Bapak Ibu.
Dibiarin dulu goodbye, setelah rontok kita masuk lagi. Ingat, jelas? Karena tetap gelombang, hukum gelombang, masih ingat? Tapi kalau kerusuhan terus ya geser-geser. Kalau Libanon, Suriah ya repot Bapak Ibu. Tapi itu ada kasnya, tapi untungnya militer kompak. Militer 98 militer enggak kompak Bapak Ibu. Ada yang gini, orang edan, gini ya orang edan, peluru tajam, orang demonya di dalam, demonya di satu loh, di kampus, ya toh ya, ditembak, ya sudah niat, tapi kan langsung rakyat melawan pemerintah. Ya itu memang yang nyuruh nembak supaya rakyat lawan pemerintah, terjadilah meledak, kerusuhan Bapak Ibu. Yang rusuh komporin lagi Bapak Ibu, yaitu anatomi kerusuhan. Sebetulnya orang yang demo tadi tidak berniat rusuh, ya toh ya. Tapi begitu ada temennya ketembak, Bapak pemerintah goblok banget nembak gitu Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, apakah si jenderal yang kepengen keamanan itu lagi gini, ngerusak juga enggak mahasiswanya? Ngerusak atau enggak? Nembak, lah enggak aneh atau aneh banget? Halo? Aneh atau aneh banget? Ya memang mau rusuh supaya rusuh Bapak Ibu. Supaya terjadi peralihan kekuasaan Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu, jadi ketika kumpul rame-rame, seolah-olah kan kita dikerahkan demi something yang mulia, ya toh ya, something yang harus diperjuangkan. Tetapi di tengah jalan ada yang numpangin itu dari dalam, ngelemparin, atau ngerusak, atau bakar, atau yang ngomporin Bapak Ibu, atau dari militer ada yang dalam, ceder, wes, rusak Bapak Ibu. Nah kalau sudah gitu ya pamit ke Bali sementara, pamit kemana? Ya toh ya, wahai saya Bali suka Bapak Ibu, so far so good, so far. Kalau ekonomi Indonesia bagus, Bali bagus. Dunia bagus, Bali bagus Bapak Ibu. Kalau Indonesia misalnya Bapak Ibu berhasil dikomporin, jangan berhasil, ya toh ya. Ya toh ya. Ada radikalisme Bapak Ibu yang berhasil nyentil gini Bapak Ibu, atau militer tidak kompak, jeder Bapak Ibu, tidak di bawah satu komando Bapak Ibu, ada penyusupan, jeder Bapak Ibu. Ya Bali tetap naik, ya toh ya. Ya toh ya. Makanya itu aset alokasi beda tempat, ikut saya, beda. Anda merasa bahwa satu tempat menguntungkan, pasti Anda di sana terus, ikut saya. No, apa? Beda tempat, beda tempat. Lupa Tong kenapa kok beli di Melbourne segala macam semuanya? Ya itu salah satunya beda negara, beda apa? Sederhana aja, ya toh ya. Ya toh ya. Aset alokasi Bapak Ibu. Itu namanya kita terus istilahnya menimbang resiko sejauh mana dan kemudian kita ambil keputusan. Good? Kemudian Bapak Ibu, yang keempat Bapak Ibu, aset alokasi, beda waktu. Yo, beda apa? Waktu Bapak Ibu. Pak, kalau beli properti itu apakah harus pada waktu titik terendah? Ikutin saya. Tidak. Bilang apa? Karena begini logikanya Bapak Ibu. Properti itu sungguh luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Karena kalau kita bilang, ini rata-rata kenaikan properti 8%. Rata-rata kenaikan properti, apakah semua naik 8%? Ada enggak yang naik 40%? Ada yang enggak tidak naik? Ada enggak yang turun? Ada Bapak Ibu, jangan bilang properti enggak ada yang turun. Kalau Anda kios tidak laku, kuburan bersama, apa? Banyak turunnya, dikasih gratis saja enggak mau karena Anda harus setiap bulan bayar sendiri. Kios itu Bapak Ibu, kalau Anda enggak laku ya, kalau tidak buka sama-sama repot Bapak Ibu. Ini misalnya, ini gelombang properti, gelombang apa? Harganya misalnya sebetulnya properti tidak gelombangnya seperti gini. Turunnya tidak terlalu banyak secara umum. Tapi ada nggak yang turun? Ada Bapak Ibu. Ada nggak yang stuck? Tapi kita ngomong properti ini Bapak Ibu. Percaya enggak? Ini kan harga rata-rata. Atau naiknya 8% misalnya. Ini naik 8%. Ini tidak naik. Properti stuck 0%. Ya atau ya? Pertanyaan saya, apakah semua di sini ada nggak tempat-tempat ini? Harganya kan ini rata-rata toh. Ada nggak properti di sini harganya? Ada nggak? Indahnya properti. Nah kalau Anda bagi waktu Bapak Ibu, loh saya tahun 2007 bumi gonjang-ganjing tidak enak untuk Indonesia, saya beli 3 atau 4 properti waktu itu. Bilang dong, why? Karena setiap pada waktu peak Bapak Ibu ada tempat-tempat properti yang naiknya tinggi, ya toh ya? Misalnya, ini harganya berapa misalnya? Harganya tinggi Pak, harganya kurang bagus, harganya gini. Setiap harga yang tinggi ada yang dijual lebih tinggi, ada yang dijual lebih rendah. Setiap harga rendah ada yang dijual tinggi, ada yang tetap lebih rendah. That's called rata-rata. That's called. Jadi ketika kita dapat harga properti yang miring Bapak Ibu, waktunya walaupun kurang enak pun boleh beli nggak? Ikutin saya. Boleh. Apa? Karena Bapak Ibu itu namanya membedakan waktu. How you know kalau boom pasti akan boom terus? Kalau turun pasti akan turun terus. You never know. Itu namanya aset alokasi. Namanya apa? Yo.
Aset alokasi ada 4. Yuk tolong sebutkan. Nomor 1 aset alokasi apa? Ayo, aset alokasi ada berapa? 4. 1, beda jenis. Yang kedua, beda kelas. 1 jenis tapi kelasnya lain-lain. Yang ketiga, beda tempat. Yang keempat, beda waktu. Anda beli saham Bapak Ibu, kalau Anda rutin beli saham, Anda punya 10 miliar duitnya. Ya setiap seminggu 100 juta Bapak Ibu. Lebih bagus daripada Anda langsung 10 miliar Anda nebak. Saya tebak, no, lebih baik terus mau naik turun beli, naik turun beli. Emas saya lakukan hal yang sama Bapak Ibu, beda waktu. Mau naik saya beli, turun saya beli. Turun saya